Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran berulang kali adalah kisahnya kaum Nabi Lut. Ada 9 kali Allah menceritakan di dalam Al-Quran dengan panjang lebar, dan ada belasan lagi disampaikan oleh Allah secara talmih atau secara sindiran. Allah menceritakan secara terang-terangan dan jelas permasalahan kaum Nabi Lut ini terdapat di dalam surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Hijr, surat Asy-Syu'ara, surat An-Naml, Al-Ankabut, As-Saffat, Az-Zariyat dan Al-Qamar. Di sini Allah ceritakan dengan panjang lebar. Ahli tafsir mengatakan apabila Allah menjelaskan sesuatu berulang-ulang kali, itu berarti perkaranya sangatlah penting, mesti menjadi perhatian kita dan pelajaran bagi semuanya. Tidak terbayangkan sampai 9 kali Allah mengulangnya di dalam Al-Quran, dan bahkan ditambah lagi dengan secara sindiran belasan kali di dalam ayat-ayat yang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh aneh kiranya begitu pentingnya permasalahan ini jarang sekali khatib menceritakan di dalam khutbahnya atau ustaz ketika ceramahnya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan peristiwa atau perihal permasalahan besar ini, dan kita pilihkan untuk mentadaburi atau mempelajari kisah ini di dalam surah Asy-Syu'ara dari ayat 160 sampai 175. Allah mengatakan, kadzabat qaum Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Di sini Allah mengatakan kadzabat, mereka mendustakan, artinya mereka sebenarnya membenarkan di dalam hatinya, atau mereka mengakui kebenaran Nabi Lut, akan tetapi mereka ingkari kebenaran tersebut. Kemudian Allah mengatakan yang mereka dustakan adalah para rasul, padahal rasul yang diutus kepada mereka hanyalah satu orang, yaitu Nabi Lut saja. Ahli tafsir menjelaskan kenapa demikian, karena risalah yang dibawa oleh Nabi dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pada hakikatnya atau inti dari risalah tersebut hanyalah satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika mereka mendustakan satu orang rasul, artinya mendustakan seluruh rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Kemudian idz qala lahum aquhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini merupakan rasul, utusan Allah yang jujur, yang dapat dipercaya, menyampaikan wahyunya kepada kalian semuanya. Fattaqullaha wa ati'un. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidaklah meminta upah terhadap apa yang aku lakukan ini, melainkan upahku diberikan oleh Tuhan sekalian alam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap umat yang ingkar kepada rasulnya, keingkaran pertama mereka adalah tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak mau mentauhidkan Allah. Kemudian setiap umat mempunyai dosa-dosa istimewa yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, seperti kebangkangan dan kesombongannya kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Syu'aib yang merupakan umat suka mengurangi timbangan atau menipu dalam jual beli. Adapun kaum Nabi Lut, sebagaimana kita ketahui, keistimewaan dosa yang mereka miliki adalah atatuna dzukrana minal alamin. Kenapa kalian suka mendatangi sesama laki-laki dari jenis manusia? Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Dan kalian meninggalkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kalian dari pasangan kalian.
atau istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut adalah, kalau yang bahasa kita sekarang disebut dengan homoseksual, laki-laki suka mendatangi laki-laki, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bahwa dosa seperti ini tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Merekalah pencetusnya dan mengajarkan kepada umat yang lain kelakuan yang sangat hina ini. Ketika mereka dilarang oleh Nabi Lut melakukan perbuatan yang keji tersebut, apa jawabannya? Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Sifatnya para durjana dari semenjak dulu sampai hari ini, ketika mereka sudah kehilangan hujah atau alasan terhadap apa yang mereka lakukan, mereka lari atau mereka berpindah kepada perbuatan kekerasan atau melakukan perbuatan kekerasan. Mereka berkata, kalau kamu tidak mau berhenti dengan dakwahmu ini, wahai Lut, pasti kamu akan kami keluarkan dari negeri ini. Kalau yang diceritakan oleh Allah di dalam surat selanjutnya, surat An-Naml, mereka mengatakan kepada Nabi Lut, innahum unasu yatatahharun, mereka itu adalah umat atau kaum yang sok suci. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kaum Nabi Lut ketika mereka diingatkan jangan melakukan perbuatan keji tersebut, mengatakan kepada Nabi Lut bahwa Nabi Lut adalah manusia sok suci. Kemudian kalau tidak mau berhenti dari dakwahnya, akan dikeluarkan dari kampung halamannya atau diusir dari sana, bahkan mereka akan membunuh Nabi Lut. Lalu Nabi Lut berkata, qala inni li'amalikum minal qalin, sesungguhnya aku amat benci terhadap apa yang kamu lakukan. Di sini Nabi Lut sudah mengajarkan kepada kita dari semenjak dulu bahwa yang dibenci itu adalah perbuatannya, bukan manusianya. Dan umat Islam tidak perlu diajari tentang permasalahan ini. Al-Quran sudah menjelaskannya kepada kita. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, Tuhanku, selamatkanlah diriku dan keluargaku dari perbuatan keji yang mereka lakukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perbuatan keji seperti ini patut kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjangkiti diri kita dan keluarga kita. Dan di samping itu tidak cukup sekedar doa saja, tetapi kita harus membentengi diri kita dan anak-anak kita. Kenapa? Kalau kita tidak berhati-hati, setannya luar biasa jahat. Jangankan anak-anak muda, orang yang sudah tua bahkan sudah punya cucu pun bisa terjangkit penyakit seperti ini kalau dia tidak berhati-hati dalam pergaulan. Makanya pantaslah Nabi Lut mengajarkan kepada kita supaya banyak berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan diriku dan keluargaku dari perbuatan keji yang mereka lakukan. Fanajjainahu ahlahu ajma'in, lalu kami selamatkan Lut dan keluarganya sekaliannya. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang wanita tua yang termasuk ditenggelamkan oleh Allah, yaitu istrinya Nabi Lut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di sini Allah ceritakan bahwa istrinya Nabi Lut termasuk salah seorang di antara yang dihancurkan oleh Allah akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Namun perlu kita perhatikan, istrinya Nabi Lut bukanlah orang yang melakukan perbuatan yang sama atau kita sebut pada hari ini sebagai pelaku LGBT. Dia hanyalah orang yang menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya, sementara dia sendiri tidak melakukan hal tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa siapa yang redha terhadap perbuatan keji walaupun dia bukanlah sebagai pelakunya, maka digolongkan oleh Allah sebagai orang yang melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan azabnya, maka orang seperti ini juga akan diikutkan di dalam azab tersebut. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian bagi kita, jangan sampai di dalam hati kita ada rasa
persetujuan atau merestui terhadap perbuatan tersebut walaupun kita sendiri tidak melakukannya. Bahkan kita diwajibkan untuk mencegah perbuatan yang sangat keji ini agar jangan terjangkit pada diri, keluarga dan lingkungan kita. Tsumma dammarnal akharin, kemudian kami hancurkan yang lainnya. Wa amtarna alaihim matara, dan kami hujani mereka itu dengan hujan batu yang sangat menghancurkan. Fasa'a matarul munzarin, dan itulah hujan yang sangat mengerikan, yang sangat jelek yang diberikan kepada orang yang sudah diberi peringatan sebelumnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat-umat Nabi yang lainnya seperti umat Nabi Nuh ketika dihancurkan oleh Allah, masih ada yang diselamatkan beberapa orang di atas kapalnya. Umat Nabi Soleh juga seperti itu, umat Nabi Hud dan umat Nabi Syuaib serta umat-umat yang lain, sebahagiannya ada yang diselamatkan oleh Allah karena mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Lut tidak diselamatkan oleh Allah walaupun satu orang, semuanya dihancurkan oleh Allah. Apa rahasianya? Karena mereka adalah orang yang mencetus dosa-dosa yang sangat keji ini agar tidak menular kepada kaum atau bangsa sekelilingnya. Maka dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Bahkan negeri tempat mereka tinggal tidak ada disisakan oleh Allah walaupun sedikit. Jangankan manusia, binatang dan tumbuhan pun tidak bisa hidup di sana. Itulah yang kita kenal sampai hari ini dengan laut mati. Beda dengan kaumnya Nabi Soleh, sampai hari ini dikunjungi oleh orang dan bangunannya masih utuh. Beda dengan kaumnya Fir'aun, sampai hari ini bangunannya masih kokoh berdiri di Mesir. Tetapi kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya agar tidak menular penyakit ini kepada bangsa lain dan juga diwariskan kepada umat berikutnya. Dan kalau kita baca sejarah umat berikutnya, maka kita tidak menemukan penyakit seperti ini pada umat-umat setelah kaum Nabi Lut, kecuali muncul lagi penyakit ini pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bernaung kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit tersebut tidak menimpa kepada diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan cara yang sangat mengerikan, beda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ulama di dalam hal ini mengatakan seperti Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, orang yang melakukan perbuatan seperti ini beliau bakar hidup-hidup. Dan Abdullah ibnu Abbas mengatakan orang yang melakukan perbuatan ini dinaikkan atau diangkat ke gedung yang paling tinggi yang berada di suatu negeri atau di negeri tersebut, kemudian dilemparkan ke bawah serta disusul dengan hujan batu dari atas atau dirajam dengan batu dari atas, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Nabi Lut. Kemudian menurut mazhabnya Syafi'i dan Hambali, orang seperti ini harus dirajam pelaku dan yang penderitanya sampai mati. Itulah azaban yang pantas untuk mereka di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka nanti di akhirat. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya dalam permasalahan itu betul-betul tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, namun sayang banyak sekali di antara mereka tidak mau beriman terhadap hal ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu betul-betul Dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maha perkasa dalam mengazab orang yang membangkang terhadap aturannya, dan Maha Penyayang bagi kaum yang mau beriman dan mau bertaubat terhadap segala kesalahannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliyya wa lam yazal fi 'ulahu samiyya, qitratun min bahri judihi tamla'ul ardhariya, wa nazratun min 'aini ridahu tusayrul kafira waliya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasyiya, wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyiya.
أنزل على عبده ومصطفاه كتابا زكيا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, karena kekejian perbuatan seperti ini, maka setiap kita harus berhati-hati jangan sampai menimpa diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, dari awal bibit-bibit penyakit seperti ini harus kita cegah. Maka kita perlakukan anak-anak laki-laki kita sebagaimana mestinya anak laki-laki. Jangan biarkan anak laki-laki bergaya seperti perempuan, karena Rasulullah SAW sangat mencela atau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian alangkah mengerikannya penyakit seperti ini apabila sudah menimpa seseorang, dia akan kehilangan rasa malunya. Apabila seseorang melakukan perbuatan zina, bagaimanapun seringnya dia berzina, pasti dia tetap menutup-nutupi dan takut kalau diketahui oleh orang lain. Akan tetapi kalau seseorang sudah terjangkit penyakit ini, dia hilang rasa malu, bahkan berbangga dengan penyakitnya ini. Oleh karena itu, maka seharusnya lah, walaupun sesama laki-laki atau sesama perempuan saling menundukkan pandangan. Jangan sampai godaan syaitan itu muncul sehingga ketika godaan atau kobaran hawa nafsu itu sudah bagaikan kebakaran, susah untuk memadamkannya.